Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait zat toksik pada sayuran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Mulyaningsih dengan NPM 2369038 dan rekan saya. Saya adalah Angel Ristain, PM 23690002. Saya Putri Hapsari dengan MPM 23690037. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Berikut latar belakangnya, kontaminasi sayuran oleh zat toksik seperti logam berat, pestisida, dan polutan lingkungan dapat membahayakan kesehatan secara akut maupun kronis. Dampaknya meliputi iritasi, keracunan, gangguan saraf, hingga kanker. Oleh karena itu, pengawasan rutin, edukasi petani, dan regulasi ketat diperlukan untuk mencegah paparan zat berbahaya dari sayuran. Jenis zat toksik alami pada sayuran antara lain yaitu yang pertama alkaloid tropan seperti solanin, asam oksalat, glukosinolat, cyanogenik glikosida, nitrat dan nitrit, serta lektin. Selanjutnya ada faktornya ada tiga. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor pencemaran, dan yang ketiga faktor penyimpanan. Untuk faktor genetik yaitu beberapa sayuran memang secara alami menghasilkan zat toksik sebagai bentuk perlindungan terhadap hama dan penyakit lainnya, seperti yang dihasilkan pada kentang yaitu solanin saat terpancar cahaya. Yang kedua ada faktor pencemaran. Sayuran yang ditanam di lingkungan dapat tercemar seperti tanah atau air yang mengandung logam berat, terus pestisida atau pupuk buatan. Yang selanjutnya ada faktor penyimpanan. Penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan suhu dan kelembapan yang tidak sesuai. Itu menyebabkan pembusukan atau pertumbuhan jamur seperti aflatoksin, yaitu toksin yang bersifat karsinogenik yang dihasilkan dari spesies jamur Aspergillus flavus. Untuk selanjutnya ada dampak zat toksik pada kesehatan. Yang pertama itu ada alkaloid tropan yang menyerap pada sistem saraf, itu menyebabkan gangguan pada pencernaan yang ekstrim, terus diare, sakit kepala, dan lemas, kejang, terus otot, dan bahkan sampai koma atau kematian dalam kasus berat. Yang kedua ada asam oksalat yang mengakibatkan kalsium dalam tubuh membentuk kalsium oksalat berpotensi. Itu dapat menyebabkan batu ginjal. Yang ketiga ada glukosinolat yang menghambat enzim tiroid peroksida, mencegah pengikatan yodium dan menyebabkan gondok dan gangguan hormon tiroid. Selanjutnya ada cyanogenik glikosida yang terurai menjadi hidrogen cyanida (HCN) oleh enzim linamarase yang menyebabkan tekanan darah turun, nafas cepat, mual, muntah, kebingungan, sama penyakit neurologis kronis, serta risiko diabetes dan intoleransi glukosa. Selanjutnya ada nitrat dan nitrit, di mana dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi senyawa nitrosamin yang bersifat karsigonik. Itu dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Yang selanjutnya ada lektin, yaitu menggumpalkan sel darah merah, dan leukosit, keracunan akut jika dikonsumsi secara mentah atau tidak sempurna dimasak. Di sini ada cara mengurangi atau menghilangkan zat toksik itu sendiri. Yang pertama itu ada alkaloid tropan seperti salonin, itu contohnya di sayuran kentang.
Terus ini yang kedua ada asam oksalat. Contohnya itu ada rebung. Next. Di sini yang ketiga ada glukosinolat. Dengan contohnya sayuran itu lobak. Yang biasanya itu digunakan atau difermentasi, yaitu dibuat kimchi maupun sauerkraut. Terus yang keempat itu ada cyanogenik glikosida, eh, itu di singkong. Next. Terus yang kelima itu ada nitrat dan nitrit. Contohnya itu ada di sayuran kangkung. Yang keenam itu ada lektin. Contohnya di kacang merah. Next. Terus kesimpulannya sendiri itu sayuran dapat mengandung zat toksik alami atau dari lingkungan seperti solanin, asam oksalat, glukosinolat, dan nitrat. Zat ini berasal dari faktor genetik, pencemaran, atau penyimpanan buruk dan dapat berdampak pada kesehatan. Namun, pengolahan seperti bleaching, perebusan, fermentasi, dan penyimpanan yang tepat itu dapat mengurangi secara signifikan. Untuk daftar pustakanya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.